Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala Muhammadin wa alihi khairul wara sajiyah, waghfir lana ya zal ula fi hadhihi al-asiyah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Jadi salah satu untuk membuka tabir rahasia kebenaran Al-Quran, ada dua perjalanan yang harus dilakukan. Ada yang namanya outer journey, perjalanan keluar diri kita. Ketika kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah melalui planet, galaksi, bintang gemintang di angkasa raya, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi ternyata tanda-tanda kebesaran Allah itu juga bisa kita lihat pada diri kita sendiri. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Yang kami hormati manajemen PT Pama Persada Nusantara yang diwakili oleh Bapak Poniran, yang kami hormati Bapak Danang Prakoso, yang kami hormati juga Pak Agung, yang kami hormati Pak Joko, ibu-ibu Persatuan Istri Karyawan Pama, itu ibu yang di sana yang kami hormati. Ini istri saya Pak Poniran, Ibu Tina Mardiana, sarjana ekonomi. Beliau ini yang memasak makanan yang akan kita santap di sore hari ini. Di sini hadir juga ada Ustadz wartawan, wakil pimpinan pondok pesantren, namanya wartawan Pak, tapi tidak ada koran. Ada dari PT apa tadi Pak? PT KMK, Pak Adi. Oh, di sini ada juga orang tua kami Pak Haji Zuhdi, ustazah yang ada di belakang, yang di luar, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantren La Roiba ini insya Allah nanti Mei akan melaksanakan ulang tahun yang ke-6. Jadi 6 tahun. Dari awal kami mencoba belajar untuk komitmen hanya menerima anak-anak yatim atau duafa. Jadi satu pun kita tidak menerima yang berbayar. Lalu banyak teman-teman pesantren yang berbayar nanya, dari mana untuk biaya operasionalnya? Maka itulah alasan mengapa kami namakan pesantren ini dengan La Roiba. La Roiba artinya tidak ragu, karena kita hanya bermodalkan keyakinan. Jadi kami ini pengusaha bukan, pegawai bukan. Sementara hari ini Pak Poniran, Pak Pras, biaya operasional pondok pesantren La Roiba ini per bulan sudah lebih di angka 100 juta per bulan. Lebih dari separuh biaya operasional itu untuk gaji guru. Karena memang kalau gurunya digaji kecil tidak ngajar dia Pak. Cuman loncat-loncat. Ya baru titip ngajar di sini, dia sudah ngajar di lain, titip catatan ngajar di lain. Alhamdulillah Ustadz pondok pesantren La Roiba ini mereka bisa fokus hanya ngajar di pondok pesantren La Roiba. Alhamdulillah syukur setiap tahun kami menerima santri dibatasi maksimal 50 orang per tahun. Karena kami mau menerima banyak, tapi khawatir nanti tidak terurus dengan maksimal. Kehadiran pemerintah cukup membantu. Yang pertama, pemerintah sudah membantu undang-undang. Pasal 34 ayat 1 dinyatakan bahwa orang miskin, anak-anak terlantar itu dipelihara oleh mana Pak? Oleh negara. Tapi sampai sekarang masih bertanya-tanya, karena negara sekarang ini banyak bagiannya ada Konoha. Kami masih bertanya-tanya negara mana yang dimaksud oleh undang-undang itu. Karena sampai sekarang kami berani mengatakan bahwa negara belum hadir serius untuk mengurusi anak-anak yatim dan duafa ini.
Seringkali anak-anak yatim dan duafa ini dijadikan dagangan politik. Ketika masa-masa pilkada, hampir semuanya selalu ada program tentang pemberdayaan anak yatim dan duafa. Telah ditelusuri ternyata tidak punya departemen khusus, tidak punya lembaga khusus atau dinasnya tidak kati, Pak. Sementara untuk menganggarkan itu dibahas di DPR itu harus diajukan melalui dinas-dinas terkait dulu. Nah, jadi la kalam wala salam. Selesai dalam batas retorika ketika pilkada itulah. Maka itu kami lebih tertarik untuk bersahabat berteman dengan bapak-bapak dari perusahaan ketimbang wakil-wakil negara. Andai dalam waktu bersamaan misalkan kami diundang bupati, kemudian diundang oleh Pak Poniran, mungkin kami lebih memilih untuk hadir di acaranya Pak Poniran. Apalagi sekarang ini kami jarang diundang oleh Pak Bupati. Jadi bagaimana mau hadir ya Pak, diundang pun tidak. Karena kalau negara ini Pak, utusan negara ini yang berlaku itu like or dislike. Suka atau tidak suka, kemarin kamu dukung siapa, nah, itu ditanya. Tapi kalau dengan kawan-kawan dari perusahaan, nyaris tidak berlaku itu. Anak-anak, dalam buku tentang kecerdasan emosi, bahwa tidak ada keputusan itu yang murni logika. Semua keputusan itu pasti melibatkan rasa. Dekat atau tidak, kenal atau tidak, maka itu sangat menentukan. Nah, kalau kita bisa berhubungan baik, menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Muara Enim, Tanjung Enim, insya Allah kalau tidak melewati lembaganya, pasti kawan-kawan secara pribadi, orang tua kita ini, karyawan-karyawan tambang ini, banyak yang menjadi donatur, walaupun mereka juga mungkin tidak konfirmasi. Kalau yang belum sekaligus ini titip salam dengan kawan-kawan. Kalau ada yang ingin infak zakat sedekah, Pak Poniran, nanti kami titipkan nomor rekeningnya. Itu main-main baik Pak Poniran. Tapi kalau nak diseriusi juga tidak apa-apa. Lahir dari sebuah mimpi pondok pesantren Laroiba ini. Kami memang dari awal memang sudah sering berhubungan dengan pemikiran-pemikiran tentang perjuangan kaum mustadafin. Al-Quran menyebutnya orang-orang tertindas, orang-orang pinggiran atau sengaja dipinggirkan itu disebut dalam Al-Quran dengan istilah mustadafin. Orang lemah disebut dengan duafa. Semasa sekolah saya sudah punya aktivitas jual roti keliling, Pak Poniran. Jam 2 malam saya ambil di belakang Masjid Agung Palembang, kemudian edar roti itu di Pasar Induk, dulu di 16, dengan berteriak, meneriakkan ada dua, walaupun yang dijual itu banyak Pak, tapi yang diteriakkan roti dan martabak. Roti, martabak, martabak, roti, roti. Tiba-tiba ada yang manggil Wati, kita langsung noleh. Saking pekanya waktu itu. Dan baru sekarang kita menyadari bahwa itu rupanya Allah yang mendesain, karena nanti saya akan lebih banyak bicara. Jadi latihan vokalnya lewat jual roti itu Mas Agung. Jadi meneriakkan roti lebih kurang selama 7 tahun, itu bagian dari latihan vokal. Nah, saya sempat juga bersama-sama teman-teman waktu itu demo tentang perjuangan hak-hak rakyat, memperjuangkan sembari waktu 98 itu menggulingkan Soeharto. Saya tuangkan pemikiran-pemikiran itu dalam bentuk skripsi. Jadi skripsi saya itu, anak-anak mungkin belum ada yang belum tahu, berjudul Islam Pembebas Kaum Mustadafin, Pandangan Sosio-Religius Ali Syariati. Jadi Islam pembebas kaum tertindas. Saya waktu itu ada tertarik dengan seorang tokoh yang berjuang menyuarakan suara-suara orang pinggir. Tokoh itu bernama Dr. Ali Syariati. Ternyata dia adalah rekan kerjanya Ayatullah Ruhullah Al-Musawwih Imamul Akbar Khomeini tahun 79 untuk menggulingkan pemerintah yang menjadi boneka Amerika pada waktu itu, Reza Shah Pahlavi. Kemudian dari sejak muda, sejak kecil kita punya cita-cita pengen sekali hidup berdampingan bersama anak-anak yatim dan duafa. Rupanya lambat laun cita-cita, keinginan, mimpi itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2018 kami peletakkan batu pertama, mendirikan pondok pesantren tahfiz dan dakwah khusus untuk anak yatim dan duafa.
Alhamdulillah perjalanan itu hari ini sudah tahun ke-6, walaupun hanya dengan bermodalkan keyakinan itu berlangsung karena kami yakin betul dengan janji Allah dalam Al-Quran. Allah meneguhkan sumpahnya Pak Boniran. Allah mengatakan wa may yatawakkaltu 'alallah fahuwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah akan kami cukupkan kebutuhannya, kata Allah. Dan kalau sekiranya kami punya kebutuhan, maka kami menagihnya bukan kepada PT Pama Persada Nusantara, kami langsung tagih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang janji untuk mencukupi kebutuhan itu memang bukan Pemda, yang berjanji untuk mencukupkan kebutuhan itu bukan PTBA, yang berjanji untuk mencukupkan kebutuhan itu bukan juga PT Pama Persada. Wa may yatawakkaltu 'alallah. Allah yang meneguhkan sumpahnya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan kami cukupkan kebutuhannya. Kami menagih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa anak-anak yatim dan duafa, melalui doa-doa di sepertiga malam, dan Allah yang memilih, Allah yang menentukan melalui hamba yang mana untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan alhamdulillah PT Pama Persada Nusantara salah satu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mencukupkan kebutuhan santri Laroiba dan PT Titama. Oh, Titama tadi Pak. Dan apa tadi? IKMK. Nah, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang membolak-balikkan hati itulah alhamdulillah. Tapi tetap aja ikhtiar, Pak. Ya, enggak nunggu baik. Sampai sekarang memang tidak berlebih, tapi sesuai dengan janji Allah dicukupkan kebutuhan itu. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, barangkali masih banyak yang diurus oleh PT Pama Persada Nusantara, masih banyak pesantren-pesantren yang lain, masih banyak panti-panti yang lain. Tapi mengapa sore hari ini keluarga besar PT Pama Persada Nusantara yang diwakili oleh Pak Poniran dan kawan-kawan hadir di sini? Karena Allah yang menggerakkan hati. Karena boleh jadi saat ada saja yang berencana untuk datang ke sini, tiba-tiba ada saja halangan dan lain sebagainya. Maka dalam bahasa Indianya Allah sehutahi, makhluk nehi sehutahi. Allah berkuasa, makhluk tidak kuasa. Kalau manusia itu bisa melakukan, makhluk bisa melakukan sesuatu, itu bukan karena kuasa manusia, tapi Allah yang menitipkan kuasa itu kepada makhluk. Jadi anak-anak, coba, yang melihat itu mata atau Allah yang memberikan penglihatan? Kalau kamu mengatakan mata yang melihat, coba lihat di pasar itu. Banyak yang besar, tinggi, putih, belagak, hidung mancung itu, yang di depan toko-toko itu, ada tidak matanya? Ada. Tapi pacak jingok tidak. Padahal dia punya mata. Artinya yang melihat itu bukan mata. Buktinya ada orang yang punya mata tapi buta. Itu artinya yang melihat bukan mata, tapi yang bisa melihat itu Allah yang menitipkan penglihatan. Dengan sifat yang maha melihatnya Allah, dititipkan kemampuan untuk melihat itu kepada manusia. Mendengar. Yang bisa mendengar itu telinga atau Allah yang memberikan pendengaran? Ada enggak orang yang punya telinga tapi tuli? Nah, demikian juga kehadiran bapak-bapak keluarga besar PT Pama Persada dan Subkon PT Pama Persada Nusantara sore hari ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari cita-cita, dari pemikiran, dari aktivitas diskusi dengan teman-teman tadilah, dan ingin melaksanakan perintah Allah. Bahkan dalam Al-Quran itu salah satu dari pendusta agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi. Ternyata di antara pendusta agama itu adalah tidak peduli kepada anak-anak yatim dan tidak peduli kepada orang-orang miskin. Maka itu semua perintah dalam Islam, perintah beribadah dalam Islam itu muaranya adalah sosial. Jadi semua perintah iman yang tidak kelihatan itu selalu diiringi dengan perintah untuk amal soleh, melakukan kebaikan. Al-Quran, pada ayat pertama Al-Quran, pada ayat pertama surat Al-Fatihah menyebut nama siapa? Bismillah, dengan nama Allah.
Tapi terakhir sekali Al-Quran pada surat An-Nas, nama siapa disebut? Minal jinnati, nama manusia. Ternyata Bapak Ibu, Al-Quran itu pertama sekali menyebut nama Allah, tapi diakhiri dengan menyebut nama manusia. Sholat pertama sekali membesarkan siapa? Dalam takbiratul ihram menyebut nama siapa? Allah. Tapi terakhir sekali sholat apa? Salam ke kanan, salam ke kiri. Puasa dimulai dengan perintah melaparkan perut, tapi diakhiri dengan perintah mengenyangkan perut-perut yang biasa kelaparan lewat zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah. Artinya apa? Semua perintah yang melangit selalu dibuktikan outputnya dengan membumi. Perintah beriman kepada Allah selalu diujungi, dibuktikan dengan peduli kepada sesama manusia. Nah, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga yang dilakukan PT Pama Persada Nusantara dalam rangka bukti keimanan kepada Allah di Ramadan ini dengan cara berbagi kepada kita semua. Kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan PT Pama Persada Nusantara sebagai perusahaan yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala bencana, dijauhkan dari segala peristiwa yang merugikan. Demikian juga dengan PT Subkon dari PT Pama Persada Nusantara, PT Titama dan PT KMK senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi perusahaan yang berkembang, menjadi perusahaan yang mendatangkan manfaat, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan perusahaan ini menjadi ladang ibadah. Ala hazinyan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Segala puji hanya bagimu ya Allah. Segala keagungan kebesaran hanya milikmu ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, saksikan ya Allah, inilah kami yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, namun dalam kenyataannya kami belum bersungguh-sungguh menunjukkan bukti kecintaan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ajarannya ditinggalkan, kami tidak berusaha untuk menunjukkan pembelaan. Saat Al-Quran jarang dibaca, kami tidak menunjukkan pembelaan perjuangan kami. Orang datang meminta bantuan kepada kami, terkadang kami tidak mau membantunya. Orang minta maaf kepada kami, orang bersalah minta maaf kepada kami enggan memaafkannya. Terkadang kami masih melakukan dosa, bahkan kami bangga dengan dosa-dosa yang kami lakukan. Sekarang kau datangkan kepada kami bulan yang penuh ampunan ya Allah. Sehina apapun masa lalu kami, sekotor apapun masa lalu kami, sebanyak apapun dosa yang kami lakukan pada masa lalu kami ya Allah, maka pada bulan yang penuh ampunan ini ya Allah, ampuni segala salah, ampuni segala dosa yang kami lakukan ya Allah. Izinkan kami sore hari ini, waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa ini ya Allah, waktu menjelang berbuka ini ya Allah, untuk mendoakan kedua orang tua kami masing-masing. Silahkan Bapak Ibu, anak-anakku, doakan orang tuamu masing-masing. Kau hadirkan wajah mereka, kau bayangkan mereka. Apabila hatimu dekat, maka dengan mudah engkau bisa menghadirkan mereka dalam bayanganmu. Walau ada di antara orang tua kita yang mungkin sudah puluhan tahun meninggalkan kita, tapi apabila hati kita dekat, maka dengan mudah kita membayangkan mereka. Tapi apabila hati kita tidak dekat, kita datang ke atas kuburannya sekalipun, kita terkadang tidak merasakan rindu cinta kepada mereka. Kau bayangkan, ada seorang wanita tua, dia berjalan menuju ke arahmu. Kau tatap wajahnya, kau sangat mengenal betul cara dia tersenyum.
Masih terbayang dalam bayanganmu cara dia berbicara. Kau lihat rambutnya sudah bertabur uban, lalu dia duduk bersimpuh di hadapanmu, dia membisikkan ke telingamu, dia mengatakan, nak, terima kasih nak, doamu sampai nak. Silahkan doakan orang tua masing-masing menjelang berbuka ini. Ya wasi', lapangkan kubur orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Nur, terangi kuburnya ya Allah. Gantikan siksa kuburnya dengan nikmat kubur ya Allah. Atau ada di antara orang tuamu yang masih hidup, yang sudah mulai sakit-sakitan, sementara terkadang kita abaikan mereka, maka katakan, Allah, angkat penyakit orang tua kami ya Allah, masukkan rasa bahagia dalam diri mereka di hari tuanya ya Allah. Doakan juga PT Pama Persada Nusantara beserta subkonnya, jadikan perusahaan ini ya Allah sebagai perusahaan yang kau lindungi ya Allah, dijauhkan dari segala bala bencana ya Allah. Kau permudah perusahaan ini untuk menyampai target-targetnya ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan perusahaan-perusahaan ini ya Allah yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar ya Allah. Dengannya mereka bukan hanya mencapai target dunia, tapi juga mereka mendapatkan kemuliaan di hadapanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbing anak-anak kami ini kepada jalan yang lurus. Berikan kesungguhan kepada anak-anak kami ini menuntut ilmu ya Allah, sehingga mereka menjadi saksi sedekah jariah yang dilakukan oleh para donatur ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbing kami untuk bisa mengisi sisa waktu kami dengan kebaikan dan perbaikan. Saat tiba masa kau panggil kami ya Allah, panggillah kami dengan kematian yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.